Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini teman-teman kita pertemuan ketiga ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Siapa yang ingin memimpin baca doa? Oke, Raka silakan. Dari situ aja, nggak apa-apa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Oke teman-teman, hari ini kita lanjut ke materi kita bab 2 ya. Bab 2 di sini pembahasannya yaitu adalah tentang dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan ya. Oke, kita slide berikutnya teman-teman. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada bab 2. Yang pertama yaitu adalah pentingnya memahami komunikasi. Nah, sekarang saya tanyakan dulu Nak, di sini apa pentingnya untuk teman-teman berkomunikasi? Apa gunanya komunikasi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab silakan. Yuk. Oke, untuk menghindari kesalahpahaman dan agar lawan bicara kita tuh bisa memahami, bisa mengerti. Ada lagi pendapat lain silakan Nak. Kenapa kita untuk mendapatkan informasi? Yang lain lagi silakan Nak, ada pendapat kenapa kita itu perlu berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih komunikasi itu begitu sangat penting untuk kita lakukan? Ingat kita itu sebagai makhluk sosial. Otomatis kalau makhluk sosial itu berarti apa? Membutuhkan orang lain ya untuk hidup kita. Otomatis ketika kita membutuhkan orang lain untuk hidup kita, berarti kan kita perlu adanya komunikasi. Yang pertama tadi untuk artinya menghindari kesalahpahaman, untuk kita bisa mendapatkan informasi. Ada lagi satu lagi silakan pendapat lain apa? Kenapa kita itu perlu melakukan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan, satu lagi yuk. Oke, jadi di sini pentingnya memahami komunikasi. Jadi teman-teman, melalui proses komunikasi, jadi orang itu dapat saling mengenal dulu, ya, saling mengenal, memahami dan menerima satu sama lainnya. Artinya apa? Dengan komunikasi kita itu dapat membangun, memperluas, meningkatkan, bahkan artinya apa? Bisa mencegah, gitu ya, dan juga menghilangkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi artinya komunikasi maknanya itu dan fungsinya serta kegunaannya itu beragam dan sangat luas. Jadi mulai dari kita itu bisa saling mengenal, karena tanpa komunikasi kita tidak bisa saling mengenal ya. Dengan kita sudah mengenal, otomatis kita pun juga bisa artinya itu menyelesaikan konflik. Karena yang namanya dua kepala, dua individu itu pasti terjadinya sebuah konflik ya Nak ya. Jadi artinya konflik itu bisa diselesaikan itu tadi dengan cara komunikasi yang baik gitu ya di antara individu. Nah, ini adalah pentingnya memahami komunikasi. Yang berikutnya kita mendefinisikan komunikasi dan perubahan ya. Jadi tadi dikatakan komunikasi itu, dengan komunikasi kita bisa saling mengenal. Jadi di sini komunikasi itu dikatakan sebagai proses artinya ya kegiatan mengirim dan mempengaruhi arti ya sebagai apa? Sebuah proses yang berlangsung dari diri individu, kelompok maupun organisasi gitu ya. Melalui apa? Ya simbol, ide, apalagi keterampilan ataupun pengetahuan. Nah, itu. Untuk apa? Ya untuk bisa mengubah gitu ya. Mengubah masyarakat. Nah, itu adalah komunikasi. Makanya dikatakan komunikasi dan perubahan. Artinya komunikasi itu atau kegiatan komunikasi itu adalah usaha untuk bisa mengarahkan pesan-pesan ya, yang sengaja dilakukan oleh pihak artinya di sini manusia, ya, untuk apa? Yaitu tadi untuk bisa mendapatkan suatu perubahan. Nah, di mana perubahan itu bisa dari pikiran, ya, perasaan dan juga tindakan. Nah, itu adalah perubahan. Jadi perubahan itu bisa kita lihat dari 3 sisi ya Nak ya, pikiran, perasaan dan juga tindakan. Artinya itu tadi secara tidak langsung dengan adanya komunikasi itu ya bisa menyebabkan perubahan gitu ya. Artinya kita dapat mengubah konsepsi
seseorang, tentang hakikat, materi, ataupun tentang dirinya sendiri. Oke, komunikasinya dengan cara apa? Itu tadi dengan menggunakan atau melalui simbol-simbol tertentu yang memungkinkan terjadinya perubahan pada diri individu lain, gitu ya. Untuk tadi untuk bisa mengambil sebuah sikap, tindakan, nah itu adalah perubahan, gitu ya. Oke, nah di sini berikutnya yaitu adalah fungsi komunikasi dan perubahan. Ada berapa nak fungsi komunikasi dan perubahan? Fungsi yang pertama yaitu adalah komunikasi sosial. Berarti kalau komunikasi sosial berkaitan dengan apa? Aktualisasi diri. Oke. Itu adalah komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Berarti untuk apa nak komunikasinya? Mengungkapkan perasaan suka atau tidak suka kita ya nak ya terhadap seseorang. Nah itu adalah komunikasi ekspresif. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi ritual. Berarti kalau komunikasi ritual ini berkaitan dengan apa? Nah, norma, adat, nilai ya, itu adalah komunikasi ritual ya. Sedangkan yang terakhir, fungsi yang keempat ini adalah komunikasi instrumental. Berarti kalau komunikasi instrumental apa? Kalau tadi ritual itu berkaitan dengan adat istiadat ya, norma, nilai. Kalau komunikasi instrumental berarti berkaitan dengan apa? Tindakan persuasif. Berarti kalau persuasif itu apa? Mengajak, membujuk. Nah, itu adalah persuasif gitu ya. Oke, berikutnya ingat, jadi fungsi komunikasi dan perubahan itu ada 4 ya. Nah, yang berikutnya yaitu adalah faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Di sini faktornya terbagi menjadi 2 teman-teman. Jadi ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kita bahas satu persatu, di mana kalau untuk faktor internalnya ini ada 5 poin. Apa saja yang pertama? Dimulai dari mana dulu nak? Berarti poin faktor internalnya. Kepercayaan dan daya tarik komunikator. Kenapa sih kepercayaan dan daya tarik komunikator itu masuk dalam faktor internal? Kenapa? Berarti kalau kepercayaan, ingat nak, kepercayaan dan daya tarik berarti berkaitan dengan diri sendiri. Kenapa mesti ada kepercayaan dan daya tarik? Ingat, ini kan adalah faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Artinya itu tadi bagaimana cara kita untuk bisa mengarahkan pesan-pesan kepada orang lain atau masyarakat, gunanya adalah untuk mengubah sikap mereka gitu ya. Nah, yang pertama itu faktor internal itu adalah kepercayaan dan daya tarik. Kenapa mesti kepercayaan dan daya tarik komunikator itu menjadi faktor internal? Kenapa? Ayo, kenapa ada kepercayaan dan daya tarik? Berarti kepercayaan itu berkaitan dengan apa sih? Dan daya tarik itu berarti menurut teman-teman kepercayaan. Yo. Kepercayaan dan daya tarik. Siapa berarti kepercayaan itu yang memberi, berarti komunikator ya. Jadi artinya apa? Komunikator itu adalah pihak ya kan yang berinisiatif untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide dalam pembangunan. Nah, si komunikator ini otomatis kan harus memiliki apa? Kepercayaan dan daya tarik. Yang dimaksudkan dengan kepercayaan itu berarti apa? Kepercayaan, percaya diri, berarti nah, berarti berkaitan dengan penampilan, ya. Jadi artinya apa? Atau pesona diri, gitu ya. Jadi kepercayaan diri komunikator itu yaitu tadi artinya bagaimana penampilan dia, kepercayaan diri dia dalam menyampaikan pesan-pesan kan? Karena kan pada dasarnya pembangunan itu adalah proses apa? Penyampaian pesan untuk apa? Adanya terjadinya perubahan dalam diri masyarakat, intinya itu ya. Sedangkan kalau daya tarik itu ya, daya tarik berarti fisik ya nak ya, lebih ke yaitu tadi daya tarik fisik gitu ya, visualnya dari diri si komunikator. Ingat, komunikator itu adalah pihak yang berinisiatif dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua itu adalah pesan. Berarti kalau pesan apa? Berkaitan dengan pesan. Informasi. Berarti kalau kita berkaitan dengan informasi, berarti pesan yang kita buat itu harus seperti apa sifatnya? Dimengerti ya. Jadi otomatis artinya apa? Kita harus memahami dulu siapa halayak sasaran kita. Sehingga pesan yang kita buat itu bisa sampai, bisa diterima dengan baik.
kan dikatakan bahwa komunikasi yang baik itu adalah apa? Ketika adanya respon atau feedback dari halayak sasaran kita. Dari mana kita bisa mendapatkan respon tersebut atau umpan balik tersebut? Ya ketika halayak sasaran kita tuh memahami pesan yang kita sampaikan, otomatis jadi pesan yang baik itu adalah pesan yang dapat dimengerti, intinya seperti itu ya, yang dapat dimengerti oleh si halayak sasaran kita. Yang ketiga, setelah kita membuat pesan berarti kita harus, ketiga adalah media. Media itu berarti apa fungsinya? Sebagai saluran, media yang menghubungkan pesan yang sudah kita buat ya. Yang keempat yaitu adalah halayak. Kalau halayak berarti sasaran kita ya. Jadi ketika pesan itu sudah kita buat, salurannya sudah kita pilih, misalnya komunikasi secara langsung gitu ya, otomatis harus ada halayak sebagai apa? Penerimanya, penerima pesan kita. Dan yang terakhir itu adalah efek. Makanya saya katakan efek di sini itu adalah sebagai apa? Tujuan akhirnya gitu ya. Apakah komunikasi ini atau pesan ini berhasil atau tidak, tersampaikan dengan baik atau tidak pada diri halayak tersebut. Nah itu ya. Jadi ada 5 teman-teman untuk faktor internalnya, yaitu adalah kepercayaan dan daya tarik komunikator, terus ada pesan, media, halayak, dan juga efeknya. Oke, yang kedua yaitu adalah faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah apa? Jadi ini lebih berkaitan dengan pengaruh sosial budaya ya pada diri komunikator. Jadi yang pertama yaitu adalah komunikasi dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial budaya pelakunya ya. Yang kedua jadi komunikasi itu dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. Kalau yang pertama yaitu adalah dipengaruhi oleh latar belakang sosial budayanya. Kalau yang kedua itu dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik gitu ya, saat komunikasi itu sedang berlangsung. Dan yang keempat yaitu adalah komunikasi itu dipengaruhi oleh pengalaman komunikasi sebelumnya. Jadi ada 2 ya nak ya, faktor komunikasi bagi perubahan. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah oke, di sini tahap perubahan dalam komunikasi. Nah kalau teman-teman lihat dari bagan ini, berarti arahnya itu dari mana dulu nak? Apakah dari dimensi konatif dulu, apa dari dimensi kognitif? Kenapa dari dimensi kognitif? Teman-teman bisa mengatakan kalau tahap perubahan itu dari bidang pikiran dulu. Kenapa? Kenapa teman-teman bisa mengatakan bahwa ini yang pertama? Lihatnya dari mana teman-teman? Tahap komunikasi, tahap perubahan dalam komunikasi. Lihatnya dari mana, kenapa bisa dikatakan kok kognitif itu adalah bagian yang pertama, sedangkan tulisan yang pertama itu adalah konatif. Oke, lihat dari arah panahnya. Jadi bermula dari kesadaran dulu kan, seseorang itu kan dimulai dari kesadaran dulu, baru ketika kesadaran, pengetahuan, jadi adanya pengetahuan dulu, kesukaan, pilihan, baru tindakan. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dari kesadaran dulu, baru terakhir itu adanya sebuah tindakan gitu ya. Oke, slide berikutnya teman-teman. Oke, di sini ada komunikasi dan perubahan masyarakat. Jadi artinya peran komunikasi itu dalam perubahan masyarakat sebagai apa? Sebagai penggugah ya, sebagai penggugah, pengarah, dan pengendali ya kan, agar perubahan itu bisa bermanfaat dan bisa berlangsung secara teratur. Oke, terus nah sekarang ada 2 poin terakhir nak. Di sini ada relevansi teori pada pembangunan. Makna dari relevansi itu apa sih? Relevansi, jadi apa sih relevansi teori itu pada pembangunan? Relevansi, nah, keterkaitan, hubungan. Jadi apa sih hubungan gitu ya nak ya? Teori komunikasi itu pada pembangunan. Nah, pada dasarnya keterkaitan gitu ya, atau hubungan si teori komunikasi ini pada pembangunan itu sebagai apa? Sebagai suatu model ya, kita bisa katakan sebagai suatu model yang memungkinkan untuk terjadinya suatu
perubahan gitu ya, artinya sebagai jembatan gitu ya, jembatan menuju suatu pembangunan. Jadi artinya ya teori itu digunakan untuk sebagai jembatan gitu ya, jembatan untuk melaksanakan suatu pembangunan. Oke, materi yang terakhir teman-teman yaitu adalah penggunaan teori persuasi komunikasi. Nah, di sini agak banyak teman-teman bahasannya. Yang pertama yaitu ada teori-teori komunikasi antar pribadi. Kalau komunikasi antar pribadi antara berapa orang? 1 sampai 2 orang. Nah, di sini itu ada 2 teori yang dibahas. Yang pertama yaitu adalah teori disonansi kognitif dan yang kedua yaitu adalah teori pertukaran sosial. Kalau teori disonansi kognitif artinya berarti apa? Penjelasannya. Adanya ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Karena kan ini kan adalah masuknya dalam komunikasi antar pribadi, jadi pada diri kita sendiri. Ataupun kan komunikasi antara 1 sampai 2 orang, ya. Yang kedua itu adalah teori pertukaran sosial. Kalau teori pertukaran sosial dikatakan sebagai suatu transaksi dagang. Artinya apa? Kalau sebagai suatu transaksi dagang, hubungan satu dengan yang lainnya, 1-2 orang, berarti kalau dikatakan sebagai hubungan transaksi dagang berarti apa? Saling menguntungkan. Artinya apa? Orang itu berhubungan dengan orang lain itu karena itu tadi mengharap orang ini bisa memenuhi apa yang dia butuhkan, gitu ya. Oke, yang kedua yaitu adalah teori komunikasi kelompok. Teori komunikasi kelompok ada 5 teman-teman yang di sini. Pertama itu adalah teori keseimbangan, jadi artinya difokusnya kepada yang terjadi pada suatu kelompok. Kita katakan dulu bahwa kelompok itu adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama, ya. Yang pertama yaitu adalah teori keseimbangan, ya. Jadi kalau teori keseimbangan itu dikatakan bahwa bagaimana individu itu bagian dari struktur sosial, karena kan ini masuk ke dalam komunikasi kelompok, gitu ya. Yang kedua yaitu adalah teori ABX. Nah, kalau teori ABX ini artinya yaitu tadi asumsinya teori ini tuh lebih memusatkan perhatian pada pola hubungan yang terjadi di antara 2 individu dalam satu interaksi pada objek yang saling mempengaruhi interaksi di antara mereka. Nah, itu adalah teori ABX. Nah, yang ketiga yaitu adalah teori perbandingan sosial. Ada kata perbandingan, berarti apa? Pada kelompok loh ini. Ini termasuk komunikasi teori-teori komunikasi kelompok. Ada teori perbandingan sosial. Apa berarti? Nah, jadi teori ini tuh secara tidak langsung apa? Bahwa tindak komunikasi di dalam suatu kelompok itu berlangsung karena adanya kebutuhan dalam diri individu, ya, untuk membandingkan apa? Pendapat, sikap dan kemampuannya dengan individu lainnya, karena dia termasuk dalam komunikasi kelompok, gitu ya. Dan yang keempat yaitu adalah teori sosiometris. Nah, artinya teori sosiometris ini mengatakan bahwa individu dalam suatu kelompok itu apabila dia merasa tertarik, gitu ya, satu sama lain, dia akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Tapi sebaliknya, apabila gitu ya individu itu saling menolak gitu ya dalam suatu kelompok itu, maka dia akan sedikit gitu atau berkurang melakukan tindak komunikasinya gitu. Yang terakhir yaitu adalah teori analisis proses interaksi. Dikatakan bahwa semua unsur komunikasi itu berada dalam keadaan seimbang. Nah, unsur dalam komunikasi itu apa? Yang ada 5 poin. Dikatakan kan bahwa semua unsur komunikasi atau berada dalam keadaan seimbang. Berarti semua unsur komunikasi dikatakan berada dalam keadaan yang seimbang. Jadi teori analisis proses interaksi itu adalah dikatakan bahwa semua unsur komunikasi itu harus dalam keadaan yang seimbang. Nah, apa saja unsur komunikasi itu? Dan itu yang harus dikatakan seimbang. Karena kalau itu tidak seimbang berarti komunikasinya akan tidak baik. Apa saja unsurnya? Komunikator, setelah komunikator, komunikan, terus pesan, media, dan feedbacknya kan? Oke, yang terakhir teman-teman adalah teori-teori komunikasi massa. Kalau teori komunikasi massa terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu adalah teori kategori sosial,
Dimana kalau teori kategori sosial ini mengatakan bahwa terdapat perkumpulan-perkumpulan kebersamaan gitu ya, atau kategori sosial pada masyarakat yang perilakunya itu akan sama ketika mereka diterpa media massa. Yang kedua yaitu adalah teori pembelajaran sosial. Kalau teori pembelajaran sosial berarti pembelajaran hasil apa? Ingat, ini komunikasi massa. Pengamatan melalui apa? Media massa, televisi, media ya. Oke, yang ketiga teori dependensi media. Kalau teori dependensi media di sini asumsinya yaitu adalah media ikut mempengaruhi perubahan bentuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah teori difusi inovasi. Kalau teori difusi inovasi itu berarti apa? Untuk kalau dalam pembangunan untuk apa? Untuk mempengaruhi masyarakat dalam menerima suatu ide-ide pembangunan atau gagasan dalam pembangunan. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan materi bab 2 tentang dimensi teoritis, komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada salah satu faktor internalnya yang ngomongin sosial, perbedaan eksternalnya, sosial budaya. Itu kalau ketika dua individu berbeda yang latar belakangnya beda budaya nih Bu. Nah, ketika berkomunikasi dengan tujuan untuk entah bentuknya promosi atau menyebarkan informasi, tapi berbeda budaya gitu, yang benar-benar beda budaya, itu untuk jalannya proses komunikasi biar sama-sama saling mengerti itu seperti apa Bu? Kan biasanya itu jadi terhalang tuh karena bedanya budaya dan bahasa gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi, silakan. Oke, ada yang mau coba jawab teman-teman untuk pertanyaan Zaki, silakan. Ayo, bagaimana cara yang teman-teman lakukan gini? Di faktor eksternal, tadi kan terdapat perbedaan, artinya itu apa? Komunikasi itu dipengaruhi oleh faktor sosial budaya pelakunya. Nah, artinya bagaimana teman-teman cara kita ketika orang itu kan namanya sosial budaya itu kan berbeda-beda ya nak ya, dengan cara berbahasa yang berbeda-beda. Artinya ada dua orang, dua kepala dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyatukan agar komunikasi itu bisa efektif, bisa berjalan dengan baik, itu seperti apa? Dengan itu tadi, dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, seperti apa untuk menyatukan agar tujuannya itu artinya sama, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Gimana caranya coba? Gimana caranya dengan orang yang berbeda dua kepala, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kan dikatakan ya bahwa komunikasi itu dipengaruhi oleh faktor sosial budaya pelakunya. Ada dua orang sedang berkomunikasi, tapi dia menggunakan bahasa yang berbeda, ya enggak? Nah, artinya kan gini, saya katakan bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bisa dipahami kan, pesan yang baik itu adalah pesan yang bisa dipahami kan, dimengerti sehingga orang yang kita ajak berkomunikasi itu bisa memberikan respon atau feedback terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang bagaimana nih untuk menyamakan persepsinya dulu dengan orang yang artinya berbeda dari segi bahasa yang dia gunakan dalam suatu komunikasi. Bagaimana? Siapa yang bisa berpendapat? Silakan. Komunikasi dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial budaya pelakunya. Silakan, siapa yang mau coba jawab? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa? Apa yang harus kita lakukan? Yo. Ayo. Oke, dalam berkomunikasi, kata kuncinya nak ya, kita juga harus belajar yang namanya apa? Sikap apa nak? Toleransi. Artinya apa? Buat apa sih sikap toleransi itu? Saling memahami. Ya, kalau artinya ya memang setiap orang itu kayak saya dengan teman-teman ya kan pasti akan beda latar belakang sosial budayanya. Artinya dari segi bahasa mungkin kalau saya mungkin orangnya bahasanya agak beda dengan teman-teman gitu ya. Tapi kan dalam komunikasi itu makanya saya bilang kenapa harus ada sikap toleransi
dalam melakukan suatu tindak komunikasi. Buat apa sih sikap toleransi itu? Teman-teman mengatakan bahwa itu untuk memahami, untuk kita bisa saling memahami. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang yang berbeda seperti itu bahasanya, kita kaitkan dengan sikap toleransi, saling memahami, berarti harus ada salah satu pihak yang artinya berusaha untuk mengalah gitu ya, berusaha untuk memahami. Makanya saya katakan komunikasi yang baik itu kan artinya apa? Kita harus paham dulu nak, siapa sasaran kita, ya kan? Siapa orang yang kita ajak berbicara. Otomatis apa? Bagaimana nih penggunaan bahasa yang kita bisa gunakan agar orang ini bisa paham. Nah makanya artinya komunikasi itu karena tujuannya, gunanya itu luas, tapi dalam diri individu itu juga harus punya sikap toleransi, saling memahami. Kalau kita selalu pengennya dimengerti, ya kan? Itu tidak akan bisa juga nak, karena kan pada dasarnya komunikasi itu saya katakan saling memahami, ya. Artinya saling memahami siapa? Ya komunikan kita. Komunikator kan berarti kita, orang yang menyampaikan pesan. Berarti kita sebagai komunikator itu harus bisa memahami siapa komunikan kita atau orang yang kita ajak berbicara, sehingga itu tadi pesan itu bisa sampai dan kita bisa mendapatkan feedback gitu loh, ya kan? Nah itu artinya harus ada sikap toleransi, saling memahami satu sama lainnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau tidak, saya berikan teman-teman satu orang kesempatan untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Melani. Boleh ke depan? Depan. Silakan ke depan nak. Boleh, silakan. Silakan nak, boleh menyimpulkan ya materi kita pada hari ini. Oke, silakan. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu komunikasi pembangunan adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Melalui komunikasi pembangunan, informasi, gagasan, dan tujuan pembangunan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang berkelanjutan. Komunikasi pembangunan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan serta membangun kesadaran dukungan terhadap upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman, silakan. Oke, teman-teman, saya rasa cukup materi saya pada hari ini. Yaitu, silakan teman-teman jika ada pertanyaan, ya bisa tanyakan ke saya langsung, silakan ya nak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas segala kerjasamanya, partisipasinya, dan juga semangatnya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.